Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan video kali ini, meneruskan video yang lalu yang berjudul dengan topik tanggapan sebuah pesan dan dialog, diuraikan oleh Abdul Rojak. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara pemirsa yang berbahagia, pada video yang lalu telah disampaikan tentang dialog seorang Islam dan seorang misionaris Kristen. Dialog itu disampaikan dan diceritakan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Muhammad Joyo Sugito almarhum. Kemudian beliau memberi kesempatan kepada hadirin agar mereka menanggapi pesan dan dialog. Pada video yang lalu kita harus mengerti lebih dahulu makna dan tujuan dari dua gelar yang dikaruniakan oleh Allah Ta'ala kepada imam zaman atau mujaddid abad ke-14 Hijriah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, yaitu Al-Masih dan Al-Mahdi. Dengan mengerti makna dan tujuan Al-Masih, kita akan mengerti rahasia seluk-beluk tentang Nabi Isa secara benar dan gamblang yang kini umumnya umat Islam dan umat Kristiani tidak mengerti karena telah tertutup oleh berbagai ajaran filsafat dan khurafat yang bertentangan dengan Quran suci dan riwayat hadis Nabi. Dan dengan mengerti Al-Mahdi, kita akan mengerti seluk-beluk masalah Islam dan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan benar dan tepat sesuai dengan jiwa Quran suci dan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ilmu Islam yang kita miliki pasti mampu menghadapi setiap tantangan dan berada pada pondasi yang unggul atau dalam posisi yang unggul serta mampu membangkitkan iman dan kecintaan kepada Allah Ta'ala. Untuk membuktikan pernyataan kami itu, marilah kita soroti sebuah dialog yang terpampang di atas tadi itu. Menurut penilaian kami, SI adalah dalam dialog itu berada di pihak yang kalah dan seakan-akan MK berada di pihak yang menang. Hal itu menurut hemat kami karena SI belum mengerti ajaran Islam yang telah diperbaharui atau ditasydid oleh mujaddid abad ke-14 Hijriah yang memiliki gelar Al-Masih dan Al-Mahdi, yaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Akibatnya ia menyampaikan jawaban dan bersikap yang bertentangan dengan Quran suci dan hadis Nabi. Sikap demikian inilah yang sangat membahayakan iman seseorang.
bahkan bisa menimbulkan keraguan agar kebenaran agama Islam, saya ulangi lagi, bahkan bisa menimbulkan keraguan akan kebenaran agama Islam yang selanjutnya bisa menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam dan memusuhi Islam. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan iman kita dan mengungguli fitnah di atas kita, harus mengerti dan mengikuti petunjuk iman zaman kita. Menurut hemat kami, kesalahan SI yang pertama adalah jawaban yang mengatakan Nabi Isa masih hidup. Sebab jawaban itu bertentangan dengan Quran suci dan hadis Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan justru menyokong keyakinan MK yang salah itu. Sebenarnya menurut Quran suci, Nabi Isa itu dinyatakan telah mati. Terdapat di dalam surat nomor 3. Surat nomor 3 ayatnya 54. Yaitu surat Ali Imran ayat 54. Di waktu usia beliau sudah lanjut. Jadi usia Nabi Isa wafat setelah usianya lanjut, terdapat di dalam Quran suci surat 3 surat Al-Maidah surat Ali Imran ayatnya 45, yaitu dalam usia 120 tahun. Ini terdapat di dalam kitab Kanjul Umal juz 6 halaman 120, terdapat di dalam tafsir Ibnu Katsir juz 2 halaman 142, dan dimakamkan di Jalan Kanyar Srinagar, Kashmir, India. Jadi SI seharusnya menjawab Nabi Isa itu sudah mati, sehingga ia tidak terperangkap untuk berkesimpulan bahwa Nabi Isa itu lebih hebat daripada Nabi Muhammad dengan alasan Nabi Isa itu masih hidup sedangkan Nabi Muhammad sudah mati. Demikian tanggapan awal, dan kita lanjutkan lagi pada video berikutnya untuk tanggapan-tanggapan berikutnya. Mohon maaf dan terima kasih atas kesabaran pemirsa yang berbahagia. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.